Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Najwa dengan NIM 1062000057 dari Prodi Hukum Tata Negara ingin menjelaskan materi ilmu hukum pada semester 1 ini. Baiklah, pada pertemuan 1 ini menurut saya kesimpulannya hanya memperkenalkan apa saja yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Mulai dari pendahuluan, masyarakat dan kaidah sosial, pengertian hukum dan sifat-sifat hukum, tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum, pengertian sumber dasar hukum, dan konsep dalam hukum. Pada pertemuan kedua ini, saya dapat menarik kesimpulan tentang pengertian ilmu hukum, yakni pengetahuan yang menelaah hukum. Setelah itu, perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, serta pengertian tata hukum, yakni susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia dibutuhkan. Pada pertemuan ketiga, ada beberapa submateri. Yang pertama, tujuan dan kegunaan ilmu hukum, yakni untuk memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Yang kedua, ilmu bantu pengantar ilmu hukum yang terdiri dari sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum, dan yang ketiga atau yang terakhir yakni menjelaskan tentang metode pendekatan mempelajari ilmu hukum. Ada beberapa metode untuk mempelajari hukum, yakni metode idealis, metode normatif analitis, metode sosiologis, metode sistematis, dan yang terakhir metode komparatif. Pada pertemuan keempat ini, saya dapat menarik kesimpulan tentang sejarah hukum di Indonesia. Sejarah masuknya hukum ke Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah masuknya hukum pada masa pra-kemerdekaan. Yang pertama, pada masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Yang kedua, pada masa Bush-Luiten Regrings pada tahun 1844 sampai 1885. Yang ketiga, pada masa Rangerins Reglementer pada tahun 1855 sampai 1926. Yang keempat, pada masa Indis Struggling pada tahun 1926 sampai 1942. Yang kelima, pada masa Jepang atau Osamu Seirei pada tahun 1942 sampai 1945. Dan sejarah hukum Indonesia pada pasca kemerdekaan ada 4, yakni pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Yang ketiga pada tahun 1950 sampai 1959. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan orang lain atau masyarakat. Dan juga di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Serta unsur masyarakat manusia yaitu hidup bersama, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu yang lama, merupakan satu kesatuan. Submateri pertemuan kelima ini yang terakhir yaitu kaidah-kaidah sosial. Yang pertama, kaidah mengatur kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, kehidupan yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi. Pada pertemuan 6 ini,
saya mendapat kesimpulan bahwa banyaknya definisi hukum sampai saat ini menjadikan hukum itu tidak dapat didefinisikan secara lengkap, dan sebagai mahasiswa itu kita harus mempunyai pegangan definisi hukum. Nah, menurut saya sendiri, hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kesimpulan pada pertemuan ketujuh ini menjelaskan tentang tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama yaitu menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, damai, kesejahteraan pada setiap manusia. Tujuan adanya hukum ini agar kepentingan setiap individu atau kelompok agar tidak diganggu oleh orang lain atau kelompok lain. Yang ketiga, inti dari tujuan hukum ini adalah agar terciptanya kebenaran dan keadilan. Dan juga fungsi dari hukum itu sendiri adalah hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan peraturan bagi masyarakat. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial manusia. Hukum sebagai alat mengkritik, dan fungsi dari hukum adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian atau permasalahan. Kesimpulan pada pertemuan ke-9 yaitu mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia. Yang pertama ada sumber hukum formil dan sumber hukum material. Di sumber hukum formil yang pertama itu ada undang-undang, yang kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima perjanjian, yang keenam doktrin. Dan sumber hukum dari hukum material terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber hukum historis, yakni tempat kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari segi historis. Yang kedua, sumber hukum sosiologis, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan kebudayaan. Yang ketiga, filosofis sumber hukum ini dibagi menjadi 2, yakni sumber isi hukum dan sumber hukum mengikat dari hukum. Di pertemuan ke-10 ini membahas tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dikatakan subjek hukum yang berarti manusia yang membawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan sesuatu tindakan hukum. Dan juga cakap dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yakni orang yang sudah berumur 21 tahun, orang yang waras atau memiliki akal pikiran. Badan hukum dibagi menjadi 2, yakni badan hukum publik dan badan hukum private. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan oleh negara atau pemerintah, sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang berbentuk badan hukum dan susunannya diatur hukum privat dan tujuannya yang dikerja dapat berbeda-beda. Dan kesimpulan yang terakhir pada pertemuan ke-11 bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum itu tadi. Dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, objek hukum disebut benda-benda menurut pasal 499 KUH Perdata, ialah semua barang menurut pasal 503 KUH Perdata. Benda dibagi menjadi 2, yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dan menurut pasal 504 KUH Perdata, benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Alhamdulillah, perkuliahan pada semester 1 ini sudah sampai pada tahap yang terakhir, telah berjalan secara lancar dan sangat baik. Walau ada sedikit kendala saat menjalani kuliah online ini, sistem pembelajaran kita melalui e-learning yang seringkali down, yang membuat kita semua para pengguna berasa berkejar-kejaran dengan waktu. Kami pun sebagai mahasiswa kesulitan saat mengirim tugas dan juga pada saat absensi.
Kepada Bapak Z. Haryanto selaku dosen pengampu ilmu hukum, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas edukasi dan asahan selama 1 semester ini. Mungkin bagi mahasiswa yang belum mendalami sifat Bapak menganggap bahwa Bapak adalah dosen yang galak atau dosen yang killer. Padahal itu menurut saya adalah sebagai bentuk didikan kedisiplinan dalam perkuliahan ataupun untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Harus mengumpulkan tugas dan absensi dengan tepat waktu. Jika lambat, maka ia akan tertinggal. Bapak pun dalam cara penyampaian dan mengajar kami tidak boring, yang berarti pembawaannya asik dalam perkuliahan. Diselingi dengan candaan walaupun kadang cara penjelasannya harus dipahami secara berulang-ulang baru bisa dipahamin. Bapak adalah dosen pengampu atau pemimpin kami saat melaksanakan proses belajar mengajar yang mempunyai konsep konsisten dalam setiap tindakan-tindakan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan berbagai hal yang dihasilkan. Maka dari itu, Bapak mempunyai karakter yang kuat dalam dirinya. Sikap teguhnya yang mempertahankan prinsip, tidak mau bermain-main masalah waktu. Sebuah integritas dan adab merupakan keniscayaan. Maka terbentuklah suatu kedisiplinan dari mahasiswanya. Cara pengajaran Bapak yaitu dengan teamwork. Maksudnya adalah mengerjakan segala bentuk perkuliahan dengan cara bekerja sama, membantu satu dengan kesatuan, dengan maksud dan tujuan yang sama. Untuk kedepannya, saya harap Bapak tetap seperti ini, hanya saja dikurangin nyebelinnya, atau dalam bahasa gaulnya adalah rese. Karena dengan ajaran kedisiplinan Bapak yang agak sedikit galak itu, membuat kami semua merasa sebal. Mungkin sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Siapa yang menanam sesuatu, maka dialah yang akan memetiknya. Jika menabur angin, maka badailah yang akan dituainya. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.